Pernah kebayang nggak kalau sejarah yang kita tahu selama ini mungkin aja keliru? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah misteri besar yang datangnya dari Indonesia, namanya Gunung Padang. Ini bukan sembarang situs kuno, tapi tempat yang berpotensi menjungkir balikan semua pemahaman kita tentang peradaban awal manusia. Dan ini dia pertanyaan utamanya yang jadi pusat dari semua perdebatan. Jangan-jangan piramida tertua di dunia itu bukan di Mesir, tapi justru ada di sini, di Indonesia, tersembunyi begitu saja di depan mata kita semua? Ini yang bikin geger. Ada klaim dari penelitian geologi yang bilang kalau bagian paling dalam dari situs ini umurnya bisa sampai 20.000 tahun. 20.000 tahun. Coba deh bayangin, angka ini kalau benar, wow, ini ngubah segalanya. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Jadi, beneran ada piramida sebelum piramida yang kita kenal? Nah, di sini kita bakal coba bongkar klaim yang super luar biasa soal situs megalitikum di Indonesia ini. Nah, pertama-tama, apa sih Gunung Padang itu? Namanya sendiri keren banget loh, artinya Gunung Cahaya atau Gunung Pencerahan. Lokasinya ada di Jawa Barat, dan ini bukan situs kecil-kecilan loh, ini kompleks megalitikum terbesar se-Asia Tenggara. Oke, sekarang kita lihat yuk, gimana sih ceritanya situs ini bisa ditemukan dan kayak gimana bentuknya? Perjalanannya panjang, dari cuma sekedar catatan di laporan zaman kolonial, sampai jadi keajaiban yang kita bahas sekarang. Lokasi tepatnya itu di Cianjur, Jawa Barat. Posisinya juga nggak main-main, ada di ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Jadi kebayangkan, lokasinya di atas bukit gitu, pemandangannya pasti luar biasa. Cerita penemuannya juga unik banget. Sebenarnya udah disebut-sebut dari tahun 1914 sama arkeolog Belanda N.G. Krom. Tapi abis itu ya udah sepi, kayak terlupakan gitu aja. Sampai akhirnya di tahun 1979, warga sekitar nemuin lagi situs ini. Nah, dari situlah baru deh heboh. Minat nasional langsung meledak dan penelitian serius pun dimulai. Penting banget buat dipahami. Ini tuh bukan sekedar bukit biasa. Gunung Padang itu struktur buatan manusia. Bentuknya kayak piramida berundak. Ada 5 teras yang dibangun pakai tiang-tiang batu andesit. Jadi, ada teras 1 buat masuk, teras 2 dan 3 yang lebih luas kemungkinan buat ritual-ritual. Nah, teras 4 dan 5 itu yang paling atas, paling tinggi, dan dianggap paling sakral. Mungkin buat para pemimpin atau upacara-upacara paling penting. Nah, ini dia, kita sampai di bagian paling panasnya, inti dari semua kontroversi, perdebatan besar soal umurnya. Ini bukan cuma debat biasa, ini bentrokan ilmiah yang benar-benar bisa nulis ulang buku sejarah. Jadi, intinya ada 2 kubu yang beda banget pendapatnya. Dari sisi arkeologi konvensional, mereka bilang struktur yang kelihatan di permukaan itu ya dari zaman megalitikum standar lah. Tapi, dari sisi geologi modern, mereka nemuin sesuatu yang beda. Mereka bilang ini bukan cuma permukaan, tapi seluruh bukitnya itu struktur buatan manusia yang berlapis-lapis dan umurnya jauh lebih tua. Dan perbedaannya itu bukan main-main loh, jomplang banget. Arkeolog dari artefak di permukaan ngasih tanggal sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Oke, masuk akal. Nah, geolog mereka ngebor ke dalam, ngambil sampel inti, terus diuji karbon. Hasilnya bikin kaget, antara 10.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Gila kan bedanya? Tapi tentu aja ada sanggahannya. Tim arkeolog bilang, tunggu dulu. Bisa aja penanggalan karbon yang tua itu bukan dari sisa aktivitas manusia, tapi dari material organik alami yang, ya, nyelip aja di antara bebatuan seiring waktu. Dan ini argumen yang valid banget, ini bagian penting dari perdebatan ilmiahnya. Biar kebayang segila apa klaim ini, coba kita bandingin sama situs-situs kuno lain yang terkenal. Kalau umur 20.000 tahun itu benar, artinya Gunung Padang itu udah ada jauh sebelum Göbekli Tepe di Turki. Apalagi Stonehenge. Dan ini ribuan tahun sebelum piramida Giza di Mesir kepikiran buat dibangun. Benar-benar radikal kan? Oke, kita geser dikit pertanyaannya. Dari berapa umurnya? Sekarang kita coba cari tahu, buat apa sih tempat ini dibangun? Pasti ada tujuannya kan? Tempat ini dipercaya sebagai pusat kekuatan kuno. Sejauh ini ada beberapa teori utama. Yang pertama ya, paling umum, sebagai pusat ritual keagamaan buat pemujaan leluhur. Teori kedua, ini juga menarik, sebagai observatorium astronomi, buat mantau bintang dan musim. Nah, teori ketiga ini yang paling wah, yang bilang kalau ini adalah pusat dari sebuah peradaban kuno yang hilang, yang teknologinya udah sangat maju. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ini semua ngarang ke satu pertanyaan besar.
Jangan-jangan ada peradaban besar yang hilang di Indonesia. Sekarang kita coba hubungkan misteri kuno ini dengan apa yang kita rasakan hari ini. Daya tarik tempat ini tuh kuat banget. Coba deh kita dengerin pengalaman seorang pengunjung, namanya Rina. Dia bilang gini, "Saya merasa seperti masuk ke dunia lain. Ada aura mistis yang membuat merinding sekaligus kagum. Ini bukti kalau situs ini tuh bukan cuma tumpukan batu, tapi punya sesuatu yang bisa kita rasakan sampai sekarang." Dan yang lebih keren lagi, anaknya Rina nanya satu pertanyaan yang polos tapi dalam banget. "Bu, benarkah ini lebih tua dari piramida?" Pertanyaan simpel dari seorang anak, tapi justru itu yang nangkep inti dari semua misteri ini. Rasa penasaran itulah kekuatannya. Jadi, apa artinya semua ini? Gini, kalau penanggalan yang super tua itu beneran terbukti, artinya ada peradaban besar di Nusantara pas zaman es terakhir. Peradaban yang udah bisa bangun monumen raksasa jauh sebelum manusia katanya nemuin cara bercocok tanam. Kalau ini benar, semua buku sejarah di seluruh dunia harus ditulis ulang. Titik. Dan ini yang mau saya tinggalin buat kalian pikirin. Kalau memang ada peradaban setua ini, terus apalagi yang belum kita tahu soal masa lalu kita? Seberapa banyak lagi rahasia yang tersembunyi? Karena misteri Gunung Padang ini pada akhirnya bukan cuma soal batu dan umur, tapi soal membuka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan luar biasa dari sejarah manusia yang belum pernah kita bayangkan.